Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada pertemuan pertama di semester ini, kita akan membahas sebuah materi baru di fisika kelas 11, yaitu mengenai suhu dan kalor. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai suhu. Nah, apa itu suhu? Suhu adalah ukuran panas dingin suatu zat atau suatu benda. Sebenarnya definisi itu kurang tepat ya, tapi untuk sekarang kita definisikan suhu itu sebagai itu dulu. Jadi derajat panas dan dinginnya suatu benda. Mungkin nanti ketika kalian mau kuliah jurusan fisika, nanti akan dijelaskan apa sih sebenarnya pengertian dari suhu. Karena tapi sekarang di buku-buku seperti itu, jadi kita samakan saja ya pengertiannya. Jadi suhu adalah derajat panas dingin suatu benda. Nah, berkaitan dengan suhu, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai termometer. Nah, apa itu termometer? Mungkin sekarang sering sekali digunakan ya, apalagi sedang musim pandemi seperti ini, pasti selalu kita pengecekan suhu tubuh. Nah, alat untuk mengecek suhu dinamakan termometer. Tentu banyak ya jenisnya termometer. Kalian juga bisa cari jenis-jenis termometer. Nah, termometer ini alat untuk mengukur suhu. Nah, lalu pada termometer ada 4 skala yang kita kenal ya. Ada 4 skala. Nah, yang pertama ada skala Celcius. Nah, biasanya kita menyebutnya misalnya suhunya berapa derajat Celcius. Jadi ada dalam derajat Celcius ya. Lalu ada Fahrenheit. Derajat Fahrenheit. Nah, yang ketiga ada Reaumur. Lalu yang keempat ada Kelvin. Nah, untuk Kelvin nggak pakai derajat ya, jadi langsung Kelvin. Misalnya 100 Kelvin dan sebagainya. Nah, Kelvin ini merupakan satuan internasional dari suhu. Nah, sekarang Ibu akan gambarkan keempat termometer. Misalnya di sini ada 4 termometer. Ini termometer Celcius, ini Fahrenheit. Lalu ini Reaumur, satu lagi ini Kelvin. Nah, mungkin ini mereview pelajaran waktu waktu SMP, kelas berapa ya? Kelas 8 atau kelas 9 mengenai suhu ini. Nah, pada termometer Celcius, suhu terendah atau titik tetap bawahnya itu ada pada 0 derajat. Sedangkan titik didihnya atau titik tetap atasnya ada pada 100 derajat. Ini untuk Celcius. Untuk Fahrenheit, nah titik bekunya itu pada 32 derajat. Sedangkan titik didihnya pada 212 derajat. Lalu pada Reaumur, titik bawahnya itu ada 0 derajat, titik atasnya 80 derajat. Nah, dan untuk Kelvin, titik bawahnya atau titik bekunya 273 Kelvin, titik atasnya 373 Kelvin. Nah, dari sini kita bisa lihat skalanya. Kalau Celcius itu skalanya kita tulis di sini ya. Nah, Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Untuk Celcius berarti skalanya kan 100 ya, karena 0 ke 100 berarti skalanya 100. Untuk Fahrenheit skalanya berapa? 32 ke 212 itu 180. Nah, untuk Reaumur 0 ke 80 berarti skalanya 80.
Untuk Kelvin berarti skalanya 273 ke 373 yaitu 100. Nah, ini coba kita sederhanakan. Sederhanakan, kita bagi 20 semua. Bagi 20, 100 bagi 25. 18 bagi 29. Ini 4, ini 5. Nah, ingat-ingat perbandingan ini. Nanti kita akan coba mencari rumus untuk mengkonversi termometer yang di sini tanpa kita harus tahu rumusnya atau tanpa kita harus menghafal rumusnya. Jadi kita cukup mengetahui konsepnya ini dengan yang skala atau perbandingan skala yang ada pada termometernya. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya untuk mengkonversi suatu skala pada termometer. Nah, ada 4 skala kan ya yang tadi kita sudah ketahui, ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Nah, kenapa Bu di sini ada ASRI? Nah, sengaja Ibu membuat sebuah termometer baru. Nah, Ibu namakan termometernya ASRI gitu ya. Ibu membuat skala bawahnya 0, skala atau titik tetap atasnya 120. Jadi skalanya kan 120 ya. 120 sehingga nanti perbandingannya dia 6 karena tadi dibagi 20 kan ya. Jadi 120 bagi 20 itu 6. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara atau rumusan untuk mengkonversikannya tanpa kita harus menghafalnya. Jadi cukup tahu saja yang ini. Nah, yang pertama yang Celsius, kita ambil contoh Celsius ke Fahrenheit. Lihat, Celsius Fahrenheit dia skalanya 5, terus ini Fahrenheit skalanya 9. Nah, untuk Celsius ke Fahrenheit ini balikan. Jadi 9 per 5. Jadi bukan 5 per 9, tapi dibalikan. Jadinya 9 per 5. 9 per 5 derajat Celsius. Nah, khusus untuk Fahrenheit dan untuk nanti Kelvin, nah dia harus ditambah dengan skala atau titik bawahnya ditambah 32 karena dia tidak 0. Nah, sekarang beda kalau misalnya Celsius ke Reaumur. Nah, kalau Celsius ke Reaumur, nah ini 5, 4. Berarti nantinya 4 per 5. 4 per 5 derajat Celsius. Nah, ini tidak perlu ditambah karena dia Reaumur ini skalanya sudah 0 paling bawahnya. Nah, lalu untuk Kelvin berarti Celsius ke Kelvin. Celsius ke Kelvin berarti 5. Berarti 5 per 5 sama dengan 1. Jadi langsung saja derajat Celsius. Nah, karena Kelvin titik bawahnya tidak dari 0 sehingga perlu ditambah titik tetap bawahnya yaitu 237. Nah, sekarang bagaimana termometer yang ASRI ini? Termometer ASRI berarti dari Celsius ke ASRI dia berarti ini 6 per 5. 6 per 5 derajat Celsius. Perlu ditambah? Tidak, karena si termometer ASRI ini titik bawahnya sudah 0. Nah, sekarang yang Fahrenheit. Fahrenheit ke Celsius. Untuk Fahrenheit ke Celsius, nih kita lihat. Fahrenheit Celsius berarti 5 per 9. 5 per 9. Nah, tapi karena Fahrenheit itu titik tetap bawahnya 32 bukan 0, sehingga perlu dikurang dulu. Jadi derajat Fahrenheit-nya harus dikurang dulu 32. Perlu ditambah lagi nggak? Nggak perlu, karena Celsius sudah 0. Nah, sekarang Fahrenheit ke Reaumur. Fahrenheit Reaumur berarti 9 per, atau Fahrenheit ke Reaumur berarti 4 per 9. 4 per 9. Nah, sama derajat Fahrenheit-nya dia harus dikurang dulu 32.
di sini. Berarti 4/9. Nah, ini derajat Fahrenheitnya harus dikurang dulu 32. Perlu ditambah? Tidak perlu, karena si Reaumur ini sudah 0. Nah, sekarang coba yang Kelvin. Untuk yang Kelvin, lihat Fahrenheit ke Kelvin, berarti 5/9. 5/9 tadi derajat Fahrenheit dikurang 32. Nah, ini perlu ditambah tidak? Ini perlu, karena si Kelvin ini titik bawahnya tidak di 0 tapi di 273, sehingga ditambah 273. Nah, Reaumur hampir sama nih sama Celcius. Sekarang nih yang Kelvin kita coba. Nah, yang Kelvin, coba Kelvin ke Celcius. Karena Kelvin ke Celcius perbandingannya 5/5 sehingga 1. Sehingga jadinya Kelvin, derajat Kelvinnya udah itu dikurang. Dikurang berapa? Dikurang 273. Sudah. Tidak perlu ditambah lagi karena dia Celciusnya sudah 0. Nih, coba kalau misalnya Kelvin ke Fahrenheit. Untuk Kelvin ke Fahrenheit 5. Ini kan bandingannya 5 terus 9. Sehingga nantinya akan 9/5 dalam kurung derajat Kelvin atau skala di Kelvinnya. Dikurangnya dulu titik bawah Kelvinnya 273. Nah, baru ditambah 32 karena si Fahrenheitnya dia 32 titik bawahnya. Sekarang nih Kelvin ke skala asri. Nah, Kelvin ke skala asri berarti jadinya 6/5. 6/5. Nah, derajat Kelvin atau skala Kelvinnya dikurang dulu 273. Perlu ditambah lagi? Tidak perlu, karena si termometer asli sudah 0. Dan begitu pun yang lainnya. Yang lebih lengkapnya sudah Ibu lampirkan ya di modul. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kalor. Nah, kalor ini kita dapat sebut juga dengan panas. Jadi kita dapat sebut kalor itu panas. Nah, kalor adalah salah satu bentuk energi yang dia dapat mengalir. Mengalir dari mana? Dia dapat mengalir dari suatu zat yang memiliki suhu lebih tinggi ke zat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Jadi si kalor ini energi yang dapat mengalir dari suhu tinggi ke rendah. Nah, apa sih fungsi dari si kalor ini? Jadi, kalor ini memiliki dua fungsi. Nah, yang pertama, dia dapat menaikkan suhu suatu zat. Nah, yang kedua, si kalor ini dapat mengubah wujud suatu zat. Jadi, dia dapat menaikkan suhu dan juga dapat mengubah wujud. Nah, kalor ini karena salah satu bentuk energi, kita tahu nih bahwa satuan dari energi itu adalah Joule. Sehingga satuan dari kalor pun akan sama, yaitu Joule. Jadi satuan kalor itu Joule. Nah, kalau kalor ini biasanya simbolnya adalah Q besar ya. Nah, kalor itu Q besar. Nah, selain Joule, si kalor ini memiliki satuannya lain gitu ya. Nah, satuan lain dari kalor adalah kalori. Nah, jadi jangan asing ya nanti ketika misalnya pada soal-soal satuannya dalam kalori atau juga kadang dalam kal seperti ini. Ini itu adalah kilokalori. Nah, mungkin kalau kalori
lebih familiar ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih kita olahraga jogging nih, biasanya kita menghitung kalori yang kita bakar berapa, atau misalnya pada bungkus-bungkus makanan nih biasanya pada belakangnya ada misalnya berapa kalori. Nah, itu adalah satuan dari kalor. Nah, bagaimana konversi dari joule ke kalor atau sebaliknya? Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Sedangkan 1 joule berarti 0,24 kalori. Nah, kalau misalnya kakal gimana? Ya tinggal dikalikan, berarti 1 kakal berapa joule? Berarti 4,2 kali 10 pangkat 3 joule. Karena K itu kan kilo, kilo itu 10 pangkat 3. Sampai sini paham ya? Jadi ini adalah konversi dari satuan kalor. Jadi nanti jangan bingung lagi kalau misalnya soalnya memintanya kalori atau memintanya joule. Jadi nanti tinggal dikonversikan. Masih tentang kalor ya. Sekarang kita akan bahas persamaan-persamaan yang ada pada kalor. Nah, barusan kan dia punya fungsi untuk apa sih kalor ini? Untuk mengubah wujud suatu zat, dan dia juga dapat mengubah suhu suatu zat. Nah, nanti dari persamaan ini kita akan coba sambungkan ke sana, ke fungsinya. Nah, yang pertama, persamaan yang pertama yaitu Q M dikali C kecil dikali delta T. Mungkin sudah pernah ya, ini waktu SMP juga sudah pernah. Nah, di sini M-nya adalah massa, jadi massa suatu zatnya. C-nya adalah kalor jenis. Nah, nanti ini bergantung pada jenis zatnya, beda-beda ya kalor jenisnya. Delta T itu adalah perubahan wujud, perubahan suhu. Nah, ini persamaan yang pertama. Nah, persamaan ini juga sebenarnya kita bisa tulis jadinya Q sama dengan C besar dikali dengan delta T. Nah, jangan salah ya, di sini ada C kecil. C kecil itu adalah kalor jenis. Nah, di sini ada C besar. C besar itu dia adalah kapasitas kalor. Nah, sehingga kita bisa lihat ternyata C besar itu sama dengan M dikali C kecil. Nah, M dikali C kecil sama dengan si C besar ini atau kapasitas kalor. Ini untuk persamaan yang pertama. Nah, yang kedua, kalor itu sama dengan massa dikali L. Nah, apa itu L? L itu adalah kalor laten. Jadi si kalor laten ini adalah nanti kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud suatu zat. Nah, sehingga nanti persamaan yang pertama ini dia akan digunakan ketika suatu kalor ini dia untuk menaikkan suhu suatu zat. Sedangkan pada persamaan kedua, yaitu kalor yang digunakan untuk mengubah wujud suatu zat. Di sini, Ibu sudah menggambarkan sebuah grafik suhu kalor mengenai perubahan wujud. Nah, ini perubahan wujud dari sebuah benda, zat yang bentuknya es, nanti sampai bagaimana berubah wujud menjadi uap. Nah, pada grafik ini, mula-mula zat tersebut dia suhunya minus 30 derajat. Nah, minus 30 derajat berarti nanti dalam keadaan es ya di sini. Di sini dalam keadaan es. Nah, dibutuhkan kalor yaitu Q1 untuk menaikkan suhu. Jadi menaikkan suhu dari minus 30 ke 0. Nah, kalau misalnya menaikkan suhu berarti kita pakainya persamaan yang MC delta T. Berarti M dikali C dikali delta T. Nah, di sini masanya massa apa? Di sini masanya massa S. Nah, C-nya juga kalor jenis S. Lalu selanjutnya pada titik ini, nah di sini bentuknya masih bentuk S. Jadi tidak langsung mencair ya. Jadi di 0 derajat masih bentuk S dan perlu Q2, kalor Q2 untuk
merubah wujudnya dari es ke cair. Nah, berarti kita pakainya yang rumus yang Q sama dengan M dikali L. M dikali dengan L. Nah, di sini M-nya M apa? Di sini M-nya MS, massa dari es tersebut. Nah, L-nya nanti berarti kalor lebur es atau kalor laten es. Nah, di sini dari es ke cair. Nah, lalu diperlukan kalor Q3 untuk menaikkan suhu dari 0 derajat ke 100 derajat. Nah, Q3 sama dengan MC delta T. M-nya itu M apa? Nah, kalau tadi MS, massa dari es, kalau ini adalah M air. Ininya juga sama, kalau jenis air. Nah, delta T-nya berarti nanti dia 100 min 0 ya. Jadi nanti delta T-nya 100. Nah, lalu di sini di fase ini di 100 derajat dia masih cair. Nah, dan perlu Q4 untuk merubah wujudnya dari cair ke gas. Nah, dia M dikali L. Nah, ini massanya massa apa? Di sini massanya massa air. Nah, ini untuk grafik dan penjelasan grafik suhu kalor perubahan wujud dari es ke uap. Terakhir, kita akan bahas mengenai asas Black. Nah, asas Black ini mengemukakan bahwa pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi akan sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Nah, persamaan asas Black itu Q lepas sama dengan Q terima. Jadi di sini ada zat yang nantinya melepaskan kalor dan ada zat yang nantinya menerima kalor. Nah, zat yang bagaimana yang melepaskan kalor? Nah, zat yang melepaskan kalor yaitu tentunya yang memiliki suhu lebih tinggi. Nah, yang menerima dia adalah zat yang memiliki suhu lebih rendah. Nah, di sini kalau misalnya kita jabarkan sesuai tadi persamaan yang sudah kita bahas, bahwa persamaan dari kalor itu kan M dikali C dikali delta T. Di sini kita sebutlah M1 C1 delta T1. Nah, ini berarti M2 C2 delta T2. Nah, ketika ada misalnya kita sebutlah ini air. Ketika ada air yang suhunya yang pertama 80 derajat, yang kedua misalnya 30 derajat. Nah, ketika kita campurkan, maka ketika sudah dalam keadaan setimbang akan ada yang namanya suhu campuran. Nah, di sini delta T1-nya itu akan sama dengan T campuran T1 dikurangi T campuran. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan, berarti otomatis nanti T campurannya itu suhunya akan di antara T1 dan T2. Jadi di antara suhu yang lebih tinggi dan suhu lebih rendah. Sehingga T campuran itu dia suhunya ada di tengah-tengah. Sehingga nanti delta T1 itu T1 atau dia suhu zat yang mempunyai suhu yang lebih tinggi dikurangi T campuran, dan delta T2-nya adalah T campuran dikurangi T2 atau suhu T2-nya suhu zat yang lebih rendah. Nah, ini. Sehingga kalau misalnya kita masukkan, nah berarti M1 C1 dalam kurung T1 min TC sama dengan M2 C2 dalam kurung TC min T2. Jadi yang perlu kita tekankan di sini bahwa yang melepas adalah zat yang memiliki suhu yang lebih tinggi. Dan kalau misalnya yang menerima adalah zat yang memiliki suhu lebih rendah. Nah, mungkin pembahasan pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.